Selamat pagi para siswi, selamat siang ding. Selamat siang para siswi kelas 10 BB. Hari ini kita akan bicara mengenai diagram, tabel, grafik, dan infografis. Semoga kalian sudah mengunduh PPT-nya dan sudah membacanya. Oke, mari kita lihat satu persatu. Target pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama kalian dapat membaca grafik secara intensif. Bisa membaca grafik ya. Tentu yang dibaca itu bukan gambarnya tapi informasinya. Lalu yang kedua, pokok-pokok informasi dalam tabel atau grafik. Lalu yang ketiga adalah menguraikan isi tabel secara naratif. Jadi nanti kalian akan menganalisis, mengenali, dan membuat paragraf. Mari kita lihat satu persatu. Grafik. Apa itu grafik? Grafik itu lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar. Jadi intinya gambar. Penyajian dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk teks. Ini contohnya grafik. Grafik atau diagram, ada diagram batang, diagram kue, diagram garis. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah tabel. Tabel itu apa? Daftar berisi sejumlah data. Ya, biasanya angka-angka ini. Ya, yang tersusun secara bersistem, urut ke bawah dalam lajur dan deret. Jadi kalau kita menggunakan Microsoft, ya ini Excel lah modelnya. Contohnya ini tabelnya. Berikutnya adalah bagan. Bagan ini yang cocok yang mana ya pengertiannya? Saya kira nomor 5 ya, alat peraga grafik untuk menyajikan data agar mempermudah penafsiran gambar secara analitis. Jadi ini bagan. Beda ya, beda dengan grafik ya, bagan. Lalu ada pengertian apa yang namanya peta konsep. Ini mirip bagan. Nah, yang namanya peta konsep itu ya hampir sama dengan bagan, tetapi isinya adalah konsep-konsep abstrak ya. Kalau ini kan ketuanya siapa, wakilnya siapa, ini kayak struktur organisasi kalau bagan. Tahu ya bedanya dengan peta konsep ya. Berikutnya adalah denah. Gambar yang menunjukkan lokasi atau letak. Ya, kalian biasa menggunakan ini kan, map, Google Map dan sebagainya. Jadi ini denah. Nah, contohnya seperti ini. Itu namanya denah, bukan grafik ya, ini bukan diagram, ini denah. Berikutnya grafik. Nah, grafik itu apa ya? Kalau grafik ini menunjukkan apa ya, ada perkembangan lah. Kalau grafik agak beda dengan diagram. Nah, seperti ini. Jadi ini grafik ini namanya. Kalau kalian sering melihat tontonan di televisi, lalu informasi gempa itu kan ada garis-garis itu grafik, atau orang yang sakit jantung ada rekam jantung. Nah, itu modelnya grafik. Perkembangan dari waktu ke waktu. Berikutnya adalah infografi. Ya, ini infografi atau infografis. Ini versi terbaru yang biasa dipakai, sekarang sedang tren. Jadi infografis ini gabungan antara informasi dan grafik. Namanya infografis. Jadi gabungan antara informasi dan grafik seperti ini. Ya. Jelas ya? Jadi coba nanti kalian pikirkan di di dunia nyata, di masyarakat, itu model apa yang sekarang sedang tren yang mirip dengan diagram, tabel, grafik, infografis. Jelas ya? Nah, kalau jelas maka ini kita lihat sekarang fungsinya.
memiliki fungsi untuk memperjelas isi wacana. Paparan yang rumit akan lebih mudah dipahami kalau disertai tabel, grafik, atau diagram. Teks bacaan yang rumit kalau ditambahi dengan ini akan membantu membaca memahami. Tentu saja bukan hanya grafiknya ya. Jadi grafik ini, gambar ini tujuannya untuk mempermudah saja, bukan menggantikan. Ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan infografis ya. Kalau infografis itu lengkap, semacam ringkasan info dan grafiknya. Pada grafik disajikan informasi yang telah ditampilkan sedemikian rupa dalam gambar yang mewakili data. Jadi ini sekali lagi tujuannya itu untuk mempermudah, fungsinya untuk mempermudah. Oke ya, dipahami, semoga dipahami. Berikutnya, nah tugasnya ini. Nanti setelah ini kita coba kalian lihat lembar kerja yang saya siapkan di Google Classroom atau di blog saya. Kemudian jangan lupa diubah nama filenya ya, karena nanti kalau dikirim ke saya, kalau tidak diubah nama filenya numpuk nanti nama filenya, nomor presensi dan namamu. Kemudian dijawab, dikumpulkan kembali ke Google Classroom paling lambat nanti malam pukul 23.59. Begitu penjelasan singkat saya. Kita teruskan nanti ya. Terima kasih.